Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Pembalasan Dendam Istriku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Cepat pulang, kalian akan sangat terkejut, ucap Mentari. Kamu di rumah? Tanya ibu. Ya, aku baru sampai rumah. Aku tunggu kalian di sini, cepat sampai. Jawab Mentari lalu panggilan terputus. Entah apa lagi yang dilakukan oleh Lora kali ini. Apa dia tidak tahu kami bertiga hampir mati karena mendorong mobil? Karena penasaran, dengan cepat aku menyetir mobil agar cepat sampai di rumah. Ibu masih sibuk dengan ponselnya, begitupun dengan Bulan, hingga aku yang sedikit menoleh ke arah kanan sempat melihat Lora. Ah, apa mungkin itu Lora? Rasanya tidak mungkin Lora keluar dari rumah sekarang. Mungkin hanya imajinasiku saja. Akhirnya aku sampai di rumah. Loh, kok gelap? Tanya ibu saat kami sampai. Turun dulu, Bu, ucapku. Kami bertiga turun dari mobil. Kok banyak debunya? Tanya Bulan. Aku dengan cepat masuk ke dalam rumah. Pur, kemana semua barang-barang? Teriak ibu sambil meremas lenganku. Aku sendiri sangat terkejut mendapatkan ruang tamu yang kosong dan berdebu. Bulan langsung berlari ke kamar ibu. Setidaknya masih ada tempat tidur, ucap Bulan sambil mengusap dadanya. Ibu masuk sambil berjinjit. Istrimu memang gila Pur, teriak ibu lagi. Aku langsung mengambil ponselku dan menghubungi nomornya Lora. Untung saja nomornya tetap tersimpan. Panggilanku masuk. Tanyakan pada perempuan itu, di mana mereka sekarang? Tukas ibu. Mentari dan Bulan sudah masuk ke dalam kamar. Bu, panas, teriak Mentari. Sialan, mereka mengambil AC di kamar, sentak ibu. Panggilanku masuk tapi belum diterima. Aku berjalan menuju ke kamarku. Kosong, hanya debu saja yang kudapatkan. Bagaimana bisa Lora melakukan ini? Tanya ibu penuh emosi. Aku hanya menggeleng. Sungguh tidak menyangka jika Lora akan melakukan hal ini. Karena panggilanku tidak diterima sehingga aku mengiriminya pesan. Kamu meninggalkan rumah tempat Emi sampai Emi meninggal? Tanyaku. Semoga dengan membawa nama Emi bisa membuat Lora kembali tersadar apa yang dia lakukan ini salah. Balasan pesan masuk. Justru karena itu aku meninggalkan rumah. Aku tidak ingin mengingat kematian Emi karena ibumu. Aku akan bersama Emi di tempat lain, bukan di rumah itu. Aku memukul udara. Rasanya aku tidak bisa lagi menahan emosi terhadap kelakuan Lora. Baik, kamu meninggalkan rumah. Maka jangan harap kamu akan bisa kembali lagi kemari. Pintu rumah ini tertutup rapat untukmu. Balasku. Aku yakin ini adalah bujukan dari mamanya. Karena Lora tidak akan pernah melakukan hal ini. Dia adalah perempuan yang patuh dan tahu apa yang harus dia lakukan untuk suaminya. Lora membalas pesanku lagi. Hahaha, Mas, kamu habis kepentok? Rumah itu milikku. Terserah aku mau berbuat apa. Bukan hakmu untuk melarangku perihal rumah itu. Aku benar-benar kehilangan muka karena Lora. Aku tidak lagi membalas pesan Lora, dan langsung masuk ke dapur. Kompor pun tidak ada. Uhuk. Aku tidak kuat sama debunya. Aku pergi dari sini, ucap Mentari yang terus batuk. Gak ada yang boleh pergi. Kalau mau pergi, maka semua harus pergi, ucapku. Mentari menghentikan langkahnya. Rumah ini berdebu, teriak Mentari. Bersihkan. Kalian mau menunggu siapa yang akan membersihkan? Semua bekerja. Jawabku tegas. Mentari menghentakkan kakinya dan protes. Begitupun dengan Bulan. Pilihannya hanya dua, tidur di tengah debu atau bersihkan, tukasku.
Mau tidak mau mereka bertiga bergerak. Semua membersihkan rumah malam ini. Keadaan rumah sangatlah kacau karena Laura meninggalkan sampah-sampah yang entah dari mana datangnya. Sehingga kami seperti membersihkan rumah yang tidak ditinggali. Ibu beberapa kali berhenti dan batuk karena tidak mampu dengan debunya. Aku pun merapikan beberapa lemari yang sudah kosong juga isinya. Laura, awas saja kamu. Kami baru selesai membersihkan rumah setelah pukul 2 malam. Aku benar-benar lelah. Selesai. Akhirnya rumah bersih lagi, ucap ibu. Mentari dan Bulan pun terlihat sangat lelah. Aku mau tidur, ucap Bulan terbata. Kami semua masuk ke dalam kamar ibu. Akhirnya bisa baring juga, ucap Mentari. Kami semua berbaring. Aku menutup mata, ingin tidur walau hanya sebentar. Loh, Pur, kok gelap? Kipas anginnya mati. Listrik padam Pur? Teriak ibu. Aku langsung bangun lagi. Listrik tetangga masih nyala. Pulsa token habis Bu, teriakku. Jikapun token berbunyi, tidak akan kedengaran karena meteran listriknya ada di bagian belakang rumah. Kesialan apalagi ini? Teriak Mentari sambil menangis. Aku sendiri pun tidak tahu kenapa semua terjadi seperti ini. Pur, kita tidur di mobil saja, ucap ibu. Aku mengangguk dan langsung berjalan menuju mobil. Setidaknya di mobil ada AC. Kami semua masuk ke dalam mobil dan aku menyalakan AC. Dari tadi kayak seperti ini, ucap Mentari. Aku pun merasa lega karena di mobil lebih dingin daripada di dalam kamar. Rumah benar-benar sangat gelap. Kami semua akhirnya tertidur di mobil. Pur, bangun Pur, sentak ibu. Aku merasa badanku tergoncang. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil mengucap mataku yang terasa berat untuk kubuka. Bangun Pur, teriak ibu lagi. Aku langsung bangun. Kalian siapa? Suara ibu berteriak membuatku langsung menoleh ke arah samping. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Mereka orang suruhanku. Aku menoleh lagi ke arah belakang. Karena ada suara yang muncul. Mama, loh itu tempat tidurku. Mau dibawa kemana? Teriak ibu. Semua barang-barang yang ada di rumah ini adalah milik Laura. Memangnya kalian sudah mengeluarkan berapa duit untuk membeli tempat tidur ini? Tanya mama dengan angkuhnya. Mam, selama menikah, aku juga pernah bekerja. Mam, jadi jelas ada uangku pada barang-barang ini. Jawabku yang sudah turun dari mobil. Nah, kamu dengar sendiri kan? Tanya ibu kepada mama. Mama yang tadinya berdiri di ambang garasi kini maju mendekati kami dengan melipat kedua tangannya di dada. Aku takut jika melihat mama seperti ini. Wajahnya sangat tegas. Coba katakan kepadaku, kemana uang gajimu? Dan berapa yang kau berikan untuk Laura sebagai nafkah? Tanya mama yang membuatku gugup. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum menjawab. Aku dan Laura punya kesepakatan, Mam. Siapa yang membiayai rumah dan siapa yang membiayai? Adik-adikmu, kan? Mama langsung memotong ucapanku. Aku sedikit gugup. Iya, aku dan Laura sudah sepakat dulu. Jawabku. Hahaha, selama kamu bekerja, semua uang gajimu kau berikan untuk ibu dan adik-adikmu. Sedangkan Laura bekerja untuk menghidupimu dan keluargamu juga. Apa aku harus menuntut ganti rugi atas apa yang telah kalian makan? Tanya mama. Mendengar ucapan mama membuatku sangat emosi. Sampai tidak sadar aku mengepalkan kedua tanganku. Cukup, Mam. Jangan keterlaluan. Laura adalah istriku. Jadi dia wajib menuruti ucapanku. Mama tidak punya hak atas Laura. Tukasku. Mama tertawa mengejek. Laura sudah mengurus perceraian kalian. Aku yang melahirkan Laura. Kamu sudah aku berikan kepercayaan. Tapi hasilnya sangat buruk. Anakku tersiksa. Masih mau menyebut dirimu adalah suami? Tanya mama. Aku memalingkan wajahku. Purnama, seharusnya kamu malu. Sudah seperti ini, kamu masih tinggal di rumah anakku, pakai mobil ini.
Apa kamu tidak punya urat malu? Tanya Mama. Aku masih suami Laura. Sentakku. Suami yang tidak bertanggung jawab. Sentak Mama juga. Kamu ini perempuan benar-benar mulutmu busuk. Ibu maju dan menunjuk Mama. Kamu yang busuk. Baik di depan orang, buruk pada menantu sendiri. Jawab Mama. Aku menarik ibu karena sudah ada tetangga yang datang ke rumah. Pada akhirnya tempat tidur ibu pun dibawa pergi. Kita akan kemana? Tanya Mentari yang terlihat stres saat aku mulai menyetir mobil mengikuti mobil Mama. Kita akan menemui Laura. Jawabku. Mobil Mama menuju ke satu rumah yang cukup besar. Ada Laura yang menunggu Mama di depan pagar rumah. Aku dan yang lainnya juga turun dari mobil. Laura, kamu tinggal di sini? Tanya Bulan terbatas sambil menunjuk rumah putih yang terbilang mewah ini. Laura menatap kami semua sinis. Iya. Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Laura. Menyerahkan hidup seutuhnya hanya kepada suami. Bahkan orang tuaku meminta untuk patuh terhadap suami. Mungkin adalah kesalahan dalam hidupku. Patuh, kata yang akhirnya membuat aku kehilangan Emi, putri semata wayangku. Bukan hanya hatiku yang sakit, hidupku benar-benar hancur. Rasanya sudah tidak ada gunanya aku hidup lagi. Kamu harus kuat. Endok, kamu itu perempuan kuat. Ucap Mama yang selalu mengusap kepalaku. Memelukku ketika aku mengigau mengingat Emi, ketika aku memeluk diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana untuk memulai hidup lagi. Ditambah aku yang masih serumah dengan ibu mertua yang membunuh anakku sendiri. Kita keluar dari rumah ini, Mam. Pintaku saat Mas Purnama. Suamiku sedang pergi bersama ibu dan kedua saudaranya. Baik Endok, kita keluar dari rumah ini beserta dengan semua isi rumah ini. Jawab Mama. Aku langsung mengangguk dan meminta staf di kantorku untuk membantuku memanggil orang agar bisa cepat mengosongkan rumahku. Setelah mendapat orang yang bisa kupercaya mengurus rumah, aku dan Mama langsung menuju ke rumah milik Bang Arya. Rumah yang sudah lama dia beli hanya belum ditempati saja. Aku mungkin harus memulai hidup baru. Mama juga menemaniku untuk mengurus gugatan perceraianku terhadap Mas Purnama. Untung saja tidak lama aku ditanyai dan berkasku langsung diterima. Mama terus di sampingku. Hidup baru ya Endok. Aku mengangguk menjawab ucapan Mama. Rasanya aku sudah muak kepada Mas Purnama dan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang sangat tidak tahu kata syukur. Setelah mendapatkan kabar kalau rumahku sudah kosong, aku langsung meminta agar semua barang dipindahkan ke rumah Bang Arya ini, sebelum aku membeli rumah baru. Aku juga sudah meminta cuti ke kantor untuk beberapa saat ke depan. Malam ini, entah bagaimana nasib Mas Purnama dan keluarganya di rumah yang kosong itu. Masih pagi, Mama sudah pergi ke rumah lamaku untuk mengambil tempat tidur di kamar ibu. Kemarin tidak diangkut karena terkunci. Aku menunggu Mama di rumah. Cukup lama hingga Mama mengabari jika dia sudah di jalan pulang. Aku menunggu Mama di depan pagar rumah. Namun mobil yang dibawa oleh Mas Purnama mengikuti mobil Mama. Bulan nampak terkejut saat melihatku sampai dia terbatas saat bertanya kepadaku. Iya, dan mulai sekarang lebih baik kalian mencari rumah untuk kalian tempati. Jawabku saat Bulan bertanya apakah aku tinggal di rumah ini atau tidak. Wajah ibu dan yang lainnya nampak sangat terkejut. Laura, maafkan ibu nak. Maafkan ibu. Kemarin ibu melakukan kesalahan. Tapi jangan menghukum ibu dengan cara meninggalkan ibu dan Purnama. Mau bagaimana lagi ibu menebus kesalahan ibu kepadamu nak? Aku cukup terkejut saat melihat ibu yang langsung bersimpuh di hadapanku. Awalnya aku ingin meninggalkan mereka. Namun yang aku lihat berikutnya adalah Mentari yang sedang merekam kejadian ini secara sembunyi-sembunyi. Baiklah, aku ikuti permainan mereka dengan meminta ibu untuk berdiri. Mari Bu. Masuk, ucapku lembut. Sempat aku melihat ibu sedikit tersenyum ke arah ketiga anaknya. Mereka semua masuk. Lalu aku menyuruh mereka untuk duduk di ruang tamu. Laura, ibu menyesal. Maafkan kesalahan ibu. Ucap ibu. Aku mengangguk dan tersenyum. Ibu tunggu di sini dulu ya.
Aku akan membuatkan minuman untuk ibu dan lainnya. Ucapku lalu meninggalkan mereka semua. Mama mengikutiku dari belakang. Bagus Laura, bagus. Bisik Mama yang terdengar sangat puas. Aku mengangguk. Lalu kembali ke ruang tamu dengan 4 gelas minuman. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Terima kasih. Laura, apakah aku dan yang lainnya juga akan tinggal di rumah ini? Tanya Mas Pur yang langsung pindah duduk di sampingku. Aku tersenyum ke arah Mas Pur. Mas, rekaman Mentari itu akan kalah dengan rekamanku. Jawabku. Wajah mereka semua nampak sangat terkejut. Apa maksudmu? Tanya Mentari. Rekaman apa? Tanya ibu terlihat gugup. Aku langsung mengambil ponselku yang tadi kuletakkan di samping bantal kursi. Lalu memutar kembali suara mereka. Bagus, Bu. Akting ibu sangat luar biasa. Jika Laura menolak kita tinggal di sini, maka kita gunakan video tadi sebagai senjata agar dia bertekuk lutut pada kita. Bu. Kita akan kembali hidup mewah, Bu. Suara Mentari itu sangat jelas. Mereka berempat terperanjat. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Tanya ibu gugup. Bisalah Bu. Kalian saja bisa. Apalagi aku. Sudahlah. Aku tidak punya waktu hanya untuk mengurus hidup kalian. Pergilah dari rumah ini. Jawabku tegas. Ibu langsung berdiri. Diikuti oleh Mas Pur dan kedua saudaranya. Awas kamu Laura. Sentak ibu. Awas bagaimana? Hah? Kamu mau mengancam anakku? Teriak Mama. Ibu langsung memalingkan wajah dan keluar dari rumah. Mereka semua masuk lagi ke dalam mobil. Loh mobilmu? Ucap Mama. Udah biarin aja. Mam. Nggak apa-apa. Jawabku membiarkan Mas Pur membawa mobilku pergi. Aku dan Mama kembali masuk ke dalam rumah. Takkan kubiarkan mereka menang kali ini. Rencana mereka itu tentu sangat licik. Karena masih pagi, sehingga aku memilih untuk ke makam Emi dulu. Semoga aku akan bisa menerima keadaan. Sebagai seorang ibu, tentu aku sangat rindu kepada buah hatiku. Sangat rindu. Tapi aku tidak boleh hanya diam saja. Hidupku harus berlanjut untuk mengumpulkan bekal agar bisa bertemu dengan Emi kelak di surga. Setelah beberapa waktu di makam Emi, aku mencoba untuk ke rumah lamaku dulu. Tidak ada mobil di depan rumah. Kan sudah Mama bilang, mereka tidak akan mungkin pulang kemari. Jelas mereka tidak mau susah dengan tinggal di rumah kosong. Ucap Mama saat aku masuk ke dalam rumah ini. Rumah yang penuh dengan kenangan. Emi, sampai kapanpun, Ibu tidak akan melepas rumah ini pada orang lain. Karena rumah ini yang membuat rindu Ibu pada Emi bisa sedikit terobati. Mama melihat kamarku sebentar. Lalu memanggilku untuk keluar. Kita pulang ya. Ucap Mama. Di teras sudah ada orang suruhan Mama yang melakukan tugasnya. Lalu aku dan Mama segera pergi. Ponselku berdering. Dek, coba kamu lihat ponselmu. Ucap Bang Arya saat aku menerima panggilannya. Ada apa Bang? Tanyaku. Mertuamu lagi asik bicara. Jawab Bang Arya. Baiklah Bang. Jawabku lalu memutuskan panggilan. Aku langsung membuka FB dan melihat siaran langsung dari akun ibu mertuaku. Rupanya dia sedang menjadi pembicara di sebuah pertemuan. Pembahasan ibu mertuaku masih mengenai pemberian makan dini pada anak bayi. Dengan bangganya dia mengatakan kalau pemberian itu berbahaya, terjadi pada cucunya sendiri, akibat dari aku yang tidak mendengarkan nasihatnya dan tetap memberikan makan kepada anakku. Marah, ya jelas aku sangat marah. Fitnah itu dia tujukan kepadaku lagi. Namun aku tidak memiliki bukti jika itu fitnah selain bersuara tentang fakta. Tapi apakah itu bisa meluruskan yang terjadi? Tentu saja tidak. Ibu memiliki dukungan Mas Pur dan kedua anaknya yang lainnya. Mereka pasti akan memutarbalikkan fakta dan menyatakan jika aku yang bersalah. Mama terlihat sangat geram. Kita ke tempat mereka. Ucap Mama. Aku setuju. Tapi kenapa polisi belum menangkap dia sih? Tanya Mama kepadaku. Laporan tidak dilanjutkan Mam. Karena Mas Pur selaku ayahnya Emi tidak mau melanjutkan kasusnya. Jawabku. Tapi kan kamu yang melapor.
Ucap Mama. Mas Pur ayahnya Emi Mam. Permintaan Mas Pur untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dikabulkan dan kasus dihentikan. Jawabku. Mama menghela napas. Baik, kita balas pakai cara lain. Jawab Mama. Aku mengangguk. Aku memang akan melakukan itu, Mam. Jawabku. Mobil menuju ke gedung serbaguna, tempat ibu melakukan pertemuan. Banyak orang, Mas Pur dan kedua saudaranya terkejut saat melihatku datang. Aku dan Mama langsung masuk dan duduk di kursi yang kosong. Ibu sempat gugup saat aku dan Mama datang, namun dia melanjutkan materinya. Hingga waktunya tanya jawab. Aku langsung mengangkat tanganku. Menantuku tidak perlu untuk ikut bertanya, ucap ibu sambil tersenyum. Semua menatapku. Perlu, Bu, agar tidak akan ada kejadian seperti yang menimpa anakku. Jawabku. Beberapa orang teman ibu mendekatiku lalu memintaku untuk ruangan lainnya. Tidak perlu, Bu, karena aku hanya akan bertanya mengenai bagaimana cara memberitahukan kepada mertua agar anak jangan diberi makan dini. Teriakku. Aku tetap diminta untuk keluar dari gedung. Sepertinya teman-teman ibu takut. Jika acara ini jadi kacau karena aku bertanya sehingga mereka memaksaku untuk keluar dari gedung. Baiklah, sepertinya ada yang sedang mereka sembunyikan. Acara sedikit kacau karena Mama yang langsung berteriak. Loh, kamu kan yang memberikan pisang pada cucuku. Banyak yang berbisik-bisik. Namun ibu tetap tenang di tempat duduknya. Dia benar-benar orang yang tidak punya malu. Tukas Mama kesal. Aku diam sejenak di mobil. Lalu mendapatkan satu ide yang sangat bagus. Kita ke Jalan Pajajaran, Mam. Ucapku. Tanpa bertanya lagi. Mama langsung tancap gas. Pasti ada yang disembunyikan oleh teman-teman ibu, sehingga mereka tidak mengizinkanku di dalam gedung. Tidak lama, akhirnya aku sampai di rumah Ibu Burhan. Loh Lora, kamu ngapain di sini? Tanya Ibu Burhan. Aku tadi dari gedung serbaguna, tapi aku diusir. Aku rasa ada yang mereka sembunyikan agar aku tidak di sana, Bu. Jawabku. Ibu Burhan tertawa. Aku bukan ketua mereka lagi, karena mereka telah memfitnahku. Sejak meninggalnya anakmu itu, aku mencari tahu semuanya dan aku mendapatkan bukti kalau mereka semua adalah orang-orang munafik. Namun aku yang difitnah. Jawab Ibu Burhan. Aku menghela napas. Kalau kamu mau mencari bukti, bisa Ibu temani. Ucap Ibu Burhan lagi. Dengan cepat aku mengangguk. Mau banget, Bu. Jawabku. Ibu Burhan langsung bersiap-siap. Lalu kamu menuju ke rumah ketua organisasi ibu mertuaku. Di rumah itu ternyata ada beberapa orang anak Ibu Maya, ibu ketua, yang tinggal bersama. Mereka sedang asik duduk di teras rumah, sambil menyuapi beberapa orang balita. Mari ikut denganku, ucap Bu Burhan. Aku dan Mama ikut di belakang Bu Burhan. Mereka menyambut Bu Burhan dengan baik, hingga pandanganku tertuju ke ruang tamu. Ada anak yang terlihat masih bayi sedang disuapi. Mama langsung menyiapkan ponsel. Loh, Nak, kenapa anakmu disuapi? Ini berapa bulan usianya? Tanya Bu Burhan pada seorang perempuan yang terlihat masih muda itu. 1 bulan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Itu kakak-kakak sepupunya semua seperti ini. Disuapi makan sejak bayi. Jawab perempuan itu. Loh, Bu Maya tidak marahkah? Tanya Bu Burhan. Nggak dong. Justru ibu mertuaku dan teman-temannya yang mengajariku. Hanya memang baru-baru cucu Tante Medi meninggalkan? Soalnya Tante Medi tidak hati-hati. Jawab perempuan itu lagi. Aku mengangguk dan langsung berdiri. Ibu Burhan pun langsung berpamitan. Itulah mereka. Perbuatan dan perkataan mereka sangat tidak sama. Mereka sering terlihat seperti malaikat, tapi aslinya mereka berbanding terbalik. Ucap Bu Burhan saat kami akan kembali jalan. Kami kembali ke gedung tadi, dengan bantuan orang yang masih suka sama Bu Burhan. Akhirnya kami bisa memperlihatkan video menantu Ibu Maya yang sedang menyuapi anak bayinya makan. Percakapan kami tadi pun terdengar. Wajah mereka semua pucat, termasuk ibu mertuaku. Nah,
Sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Purnama lagi. Iya, dan mulai sekarang lebih baik kalian mencari rumah untuk kalian tempati, jawab Laura. Sejujurnya aku sangat terkejut. Bagaimana bisa Laura memiliki rumah yang tidak aku ketahui? Belum selesai rasa terkejutku, ibu sudah bersimpuh di hadapan Laura untuk meminta maaf. Aku diam mematung. Ibuku, memohon kepada istriku? Sempat aku melirik Mentari yang ternyata sedang merekam kejadian ini. Lalu Laura berubah menjadi sangat baik. Ah, apakah ini adalah rencana ibu? Atau justru kami yang masuk dalam permainan Laura? Aku tidak banyak berbicara, pun ketika kami dipersilakan masuk, Laura sangat baik. Namun aku justru sangat curiga dengan sikap Laura yang seperti ini. Ternyata betul, Laura hanya sedang menjalankan rencananya. Ternyata dia merekam pembicaraan kami saat dia pergi mengambil minum. Tidak ada yang curiga karena sikap Laura yang sudah berubah baik. Tapi ternyata dia main dengan permainan kami. Hinaan demi hinaan diberikan Laura kepadaku dan ibu, sehingga kami memilih pergi. Kok aneh ya, kenapa Laura tidak menahan mobil ini? Tanya Bulan saat kami sudah jauh dari rumah Laura yang baru. Aku juga baru tersadar. Aneh, dia membiarkan saja aku membawa mobil ini. Mungkin dia lupa, jawabku. Baguslah, kita jadi punya kendaraan. Untuk sementara kita jangan bertemu dia dulu. Dan segera bawa ibu ke gedung serbaguna. Uang sedang menanti ibu. Ucap ibu. Aku mengerutkan dahi. Ibu akan jadi pemateri lagi. Jawab ibu. Aku segera memutar balik arah mobil menuju gedung serbaguna. Setidaknya kita akan mendapatkan uang hari ini. Aku, Bulan dan Mentari berdiri berjejer mendengar ibu berbicara. Perkenalkan, itu ketiga anakku. Anak-anak cerdas yang sangat patuh terhadap orang tua. Itu anak pertamaku, namanya Purnama. Dia adalah seorang sarjana ekonomi. Lalu yang itu Bulan, sekarang sedang kuliah di Akademi Kebidanan. Sempat tertunda untuk kuliah, tapi sekarang sudah mau semester akhir. Lalu itu Mentari, anak bungsuku yang baru semester 1 di Fakultas Pertanian. Aku membesarkan ketiga anakku seorang diri, membiayai sekolah mereka seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Aku mendidik mereka menjadi sosok yang penyayang dan saling menghargai. Karena itulah mereka sangat akur seperti sekarang ini. Aku bangga kepada mereka. Baiklah, aku kembali kepada materi, tentang pemberian makan untuk anak di usia dini. Ibu memberikan materi yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Namun aku tidak mungkin mempermalukan ibuku sendiri di sini. Cukup lama ibu memberikan materi hingga Laura dan mama mertuaku datang. Laura terlihat sangat marah. Karena memang sedari tadi ibu sering menyudutkan namanya seolah-olah dialah yang memberikan makan terhadap anak kami. Teman-teman ibu mengusir Laura, karena keadaan sempat kacau. Namun akhirnya bisa terkendali lagi. Huff, hampir saja kita kehilangan uang. Gumam Mentari sambil mengusap wajahnya. Laura dan mama akhirnya pergi dari gedung ini, sehingga acara kembali kondusif. Aku merasa bersalah atas apa yang ibu katakan. Karena kenyataannya ibu yang memberikan makan kepada Emi. Tapi aku memang harus patuh terhadap ibuku. Aku tidak boleh membiarkan ibu malu. Acara berlanjut seperti biasa. Hingga acara hampir habis, Laura datang kembali dengan video yang membuat seisi gedung gempar. Video anak menantu ibu Maya sedang menyuapi cucunya yang berusia 1 bulan dengan pisang. Semua heboh, hingga para hadirin bubarkan diri. Ibu dan teman-temannya mencoba menahan namun gagal. Mereka sudah terlihat marah. Laura dan mama berdiri tersenyum puas. Belum ada yang beli ini. Kita rugi. Teriak Bu Maya. Kalian munafik. Makanya semuanya harus dibongkar. Orang-orang seperti kalian ini tidak patut menjadi contoh. Sentak Ibu Burhan. Diam kamu. Bentak Bu Maya. Hahaha, jelas aku akan diam. Dia melihat kehancuran kalian. Jawab Bu Burhan. Ibu dan teman-temannya terlihat lemas. Kita nggak mendapatkan uang sepeser pun. Ucap ibu lemas. Kasihan. Mama mengejek. Laura menatapku tajam. Sudahlah, Bu.
Kita pulang sekarang, ucapku. Ibu mengangguk pelan dan berjalan pelan sekali menuju ke mobil. Ternyata Laura juga keluar dari gedung dan menuju ke mobilnya. Laura terus mengikutiku di belakang. Apa lagi yang akan dia lakukan? Kehancuran apa lagi yang akan kita dapatkan? Ucap Mentari terdengar panik. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Ucap ibu kali ini. Aku terus menyetir sampai di depan pagar rumah. Aku mematung. Begitupun ibu. Loh Bu Meidi, kenapa rumahnya tertulis sudah dibeli? Tanya Bu Burhan sambil tertawa. Laura, apa maksudnya ini? Teriak ibu panik. Rumah ini sudah kujual. Jawab Laura. Apa? Kapan? Tanyaku yang sangat terkejut. Tadi. Jawab Laura santai. Aku menggelengkan kepala. Bagaimana bisa kamu menjual tanpa izin dan tanda tangan dariku? Tanyaku. Hahaha, tentu saja bisa. Wong rumah ini bukan atas namaku. Sejak menikah kamu tidak pernah melihat sertifikatnya, kan? Yang kamu tahu hanyalah tinggal di rumah ini. Kamu tidak tahu kalau nama di sertifikat adalah nama mamaku, jadi aku tidak membutuhkan tanda tanganmu untuk menjual rumah ini. Jawab Laura yang membuatku semakin terkejut. Bahkan mulutku sampai menganga. Bagaimana bisa aku melewati kenyataan ini selama bertahun-tahun? Sampai akhirnya aku kecolongan? Kalian tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Karena rumah ini sudah menjadi milik orang lain. Sambung Mama. Aku mengusap wajahku. Laura, aku ini masih suamimu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Teriakku kepada Laura. Oh, apa kamu belum menerima surat gugatan dariku? Tanya Laura. Aku menggeleng. Aku tidak akan bercerai darimu sampai kapanpun. Teriakku. Laura tertawa kecil. Kamu harus mau, Mas. Jangan membuat keadaan kalian menjadi sangat buruk. Ucap Laura. Ceraikan saja dia. Pur. Biar kutukan kita ini terlepas. Semta ibu. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam. Beberapa hari ini aku merasa tidak hidup. Rasanya hampa. Aku kehilangan kamu. Laura. Aku tidak bisa. Ucapku yang mulai mencoba jujur. Laura tertawa lagi. Mas. Aku bahkan tidak ingin mengingatkan kalau kamu pernah menjadi ayah dari anakku. Jawab Laura. Aku menarik rambutku sendiri. Sudahlah. Kita masih memiliki urusan lain. Jadi lebih baik kalian juga pergi dari sini. Ucap Mama. Tunggu dulu. Pada siapa kamu menjual rumah ini? Tanyaku. Bang Arya. Jawab Laura tegas. Aku tidak bisa berkata lagi. Tentu bisa habis nyawaku jika aku nekat tinggal di sini. Mama, Laura dan Ibu Burhan akhirnya pergi. Kita akan tinggal di mana? Tanya Mentari. Aku menggeleng. Tidak tahu, jawabku. Ke rumah saudara ibu saja. Jawab Bulan. Bikin malu. Aku nggak akan menjatuhkan harga diriku dengan menumpang di rumah saudaraku. Tukas ibu. Jadi menurut ibu, di mana kita akan tinggal? Tanya Mentari. Ibu diam sejenak. Bu, kita tidak punya uang untuk tinggal di kontrakan apalagi di penginapan. Sudahlah, Bu. Jangan membuat keadaan menjadi runyam. Ucap Bulan. Ponselku berdering. Bu, apa yang ibu lakukan 2 bulan lalu? Mau bagaimana ini, Bu? Ini yang dimaksud Laura kalau aku akan menerima perceraian ini? Tanyaku penuh emosi setelah menerima panggilan. Ikut aku. Ibu menarik tangan Mentari dan berjalan ke mobil. Kalian mau di situ saja? Teriak Mentari kepadaku dan Bulan. Mau tidak mau aku ikut berjalan ke mobil. Kita kemana, Bu? Tanyaku. Sudah, nggak usah banyak tanya. Kamu nyetir saja. Nanti ibu yang arahkan. Jawab ibu. Aku menurut apa yang dikatakan oleh ibu. Belok kanan, belok kiri, lurus. Semuanya ibu yang mengarahkan hingga aku terkejut. Kami berhenti di sebuah rumah yang cukup mewah. Rumah siapa ini, Bu? Tanya Bulan dengan wajah seolah tidak percaya. Mari kita semua masuk. Ucap ibu yang langsung turun dari mobil. Kami semua ikut ibu turun dari mobil.
dan menuju ke gerbang rumah itu. "Bulan, perbaiki pakaian dan rambutmu," ucap ibu sambil membantu Bulan memperbaiki penampilannya. Setelah memperbaiki penampilan Bulan, ibu langsung menyapa penjaga gerbang tersebut dan meminta bertemu seseorang. Akhirnya kami dipersilakan masuk. Seorang perempuan yang terlihat hampir seumuran dengan ibu keluar dari rumah dan menyapa kami. "Apa kabar, Jeng? Akhirnya kamu muncul di sini. Sudah lama aku menantikan kehadiranmu. Ini siapa?" tanya perempuan itu sambil menunjuk kami bertiga. Ibu memperkenalkan kami semua. "Wah, ini Bulan? Sangat cantik. Benar feelingku selama ini. Mari masuk," ucap perempuan itu yang membuatku penasaran. "Sini masuk," ucap Mama menarik tangan Bulan. Ruang tamu rumah ini sangat besar. Plafon yang tinggi serta lampu besar yang dipenuhi dengan kristal. Rumah nuansa putih dan gold. Sangat mewah. "Bagaimana, kalian suka?" tanya perempuan yang bernama Tante Amri itu. Kami bertiga spontan mengangguk. "Hahaha, aku sudah menduganya. Sekarang lebih baik kalian semua makan dulu," ucap Tante Amri lagi sambil menunjukkan jalan ke ruang makan. Kami berjejer di meja makan. "Kenapa tidak dari dulu ibu membawa kami kemari?" tanya Bulan dengan suara yang sedikit berbisik saat Tante Amri pergi. Ibu hanya tersenyum saja. Tidak lama kemudian, Tante Amri datang lagi bersama dengan seorang lelaki yang duduk di kursi roda. Bulan dan Mentari mengangkat kedua bahu seperti orang yang sedang bergidik. "Kenalin, ini namanya Bimo, anak Tante," ucap Tante Amri. "Bimo bukan hanya cacat. Dia mengalami keterbelakangan mental. Baiknya kita makan dulu, Jeng," ucap ibu mencairkan suasana lagi. Kami semua menyendokkan makanan ke piring lalu ke mulut. Semua makanan sangatlah enak. "Kamu terlalu lama datang kemari, Mei. Aku hampir putus asa," ucap Tante Amri. "Hahaha, begitulah. Yang penting kan sekarang aku sudah datang," jawab ibu saat kami kembali ke ruang tamu. Nanti Bulan kamarnya di situ ya," ucap Tante Amri sambil menunjukkan kamar. "Kamar kami di mana, Tante?" tanya Mentari. Tante Amri tersenyum saja tanpa menjawab. "Kamu akan tahu nanti." Ibulah yang menjawab pertanyaan Mentari. Aku masih penasaran tentang pembicaraan Tante Amri dan ibu. Apa yang sedang mereka sembunyikan? Sebuah amplop diberikan kepada ibu. "Ini cukup?" tanya Tante Amri. Ibu mengambil amplop tersebut, lalu melihat isinya. "Sangat cukup, Jeng," jawab ibu tersenyum. "Perasaanku sungguh tidak enak. Nikmati dulu makanan dan minumannya. Jangan buru-buru pulang, Jeng," ucap Tante Amri lalu berdiri dan membawa Bimo masuk ke dalam kamar. "Loh, Bu, itu kan kamar." Ini uang untukmu, Bulan," ucap ibu yang langsung memotong ucapan Bulan. "Wah, banyak banget. Buat Mentari mana, Bu?" tanya Bulan dengan wajah yang berbinar. "Mentari mah gampang, nggak usah kamu pikirkan," jawab ibu yang membuat wajah Mentari cemberut. Kami semua minum lagi dan makan kue yang terhidang, hingga Tante Amri kembali lagi badung bersama kami. "Sudah waktunya, Jeng," ucap Tante Amri. "Oh, baiklah kalau begitu. Aku pamit dulu. Bulan yang akan tinggal sebentar di sini," jawab ibu. "Loh, Bu, kenapa aku tinggal?" tanya Bulan. "Iya dong, kamu ingin jadi orang kaya kan?" tanya ibu sambil berkedip. Bulan diam, terlihat berpikir lalu tersenyum. "Baiklah, Bu," jawab Bulan tersenyum puas. Aku tidak mau berbicara apapun, dan langsung berjalan keluar rumah. Ibu membawa uang yang ada di amplop itu dengan sangat senang hingga kami kembali masuk ke dalam mobil. "Kita belanja," ucap ibu. Aku mengangguk, sedangkan Mentari hanya diam saja. Aku akan membawa ibu dan Mentari ke sebuah butik yang lumayan besar dan ramai. Belum lama kami berjalan, ada 3 orang yang menahan mobil kami. Ketiga orang tersebut mengetuk pintu mobil. "Ada apa?" tanyaku. "Mobil ini akan kami bawa," ucap seorang lelaki berbadan besar. "Apa? Ini mobilku," bentakku. "Turun."
Loh, ini kan sudah lunas. Mobilku ini sudah lunas. Ucapku yang mengira ini adalah debt collector. Lelaki yang lainnya memberikan sebuah kwitansi penjualan mobil. Loh, aku tidak menjual mobil ini. Sentakku lagi mempertahankan mobilku. Istrimu yang menjualnya. Lelaki itu berusaha merampas kunci mobil. Tunggu, aku harus menelpon istriku dulu. Aku langsung mengambil ponselku. Ketiga lelaki itu mempersilahkan aku untuk menelepon. Aku menghubungi Laura. Ada apa? Tanya Laura saat menerima panggilanku. Kenapa kamu menjual mobil ini? Tanyaku emosi. Hahaha, terus kamu maunya aku membiarkan kamu yang memakainya? Aduh, kamu terlalu berharap, Mas. Jawab Laura. Ya, aku sangat kesal. Apa-apaan kamu? Laura, ini tidak boleh. Teriakku lagi. Tidak boleh gimana? Bolehlah. Jawab Laura santai. Aku benar-benar sangat emosi sekarang. Sudahlah, Mas. Lebih baik serahkan kunci mobil kepada mereka daripada kamu jadi ikan rica-rica. Laura benar-benar puas mengatakan ini. Aku langsung memutuskan panggilan dan meninju udara. Sudah dengar? Mana kunci mobilnya? Tanya lelaki tadi. Mau tidak mau aku memberikan kunci mobil. Nah gitu dong, ucapnya. Mentari dan ibu pun dipaksa turun dari mobil. Ini kenapa, Pur? Tanya ibu panik. Laura menjual mobil itu. Jawabku pelan. Pantas saja dia membiarkan kamu membawa mobil itu, Mas. Ternyata dia punya rencana untuk membuat kita susah. Sentak Mentari. Aku hanya mengangguk saja. Sekarang bagaimana kita akan pergi? Tanya Mentari. Jangan panik. Kita bisa beli mobil malah. Jawab ibu dengan sangat santai. Aku melihat ke sekeliling. Lalu menahan sebuah mobil untuk membawa kami ke showroom mobil. Untung saja orang itu mau. Ibu dan Mentari mulai memilih-milih mobil. Akhirnya ibu dan Mentari memilih mobil yang memiliki 2 baris. Ibu yakin yang ini? Tanyaku. Yakin dong. Uang kita jangan langsung dihabiskan untuk mobil. Aku mau belanja. Ucap ibu. Aku langsung menghubungi karyawan dan meminta untuk mengurus pembelian mobil pilihan ibu. Semua diurus dengan baik. Ibu juga sudah mengeluarkan uangnya. Semua berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya. Ini semua uang palsu. Ibu langsung berdiri. Tidak mungkin, teriak ibu. 3 orang satpam datang mendekati kami dan langsung membawa kami ke ruang keamanan. Kami hanya ditipu, Pak. Hanya ditipu. Ucap Mentari ketakutan. Aku mencoba tenang. Ibu diminta keterangan. Sudah, aku tidak mau memperlebar masalah ini. Sentak ibu langsung berdiri. Kami semua masih ditahan. Lepas, aku tidak mau berurusan dengan masalah ini. Teriak ibu lagi. Bu, tenang sedikit. Sentakku. Ibu menatapku tajam. Brooke, ibu pingsan. Aku meminta bantuan untuk membawa ibu ke puskesmas. Namun dari pihak keamanan tidak mau membantu. Akhirnya aku menggendong ibu sedikit menjauh dari showroom. Huf, akhirnya bisa lepas dari mereka. Gumam ibu. Bu, ini kenapa? Seharusnya kita urus ke jalur hukum. Sentakku lagi. Plah, ibu menamparku. Diam. Kalau aku membawa kasus ini ke jalur hukum, yang ada aku juga dipenjara karena menjual bulan. Teriak ibu. Mentari langsung menutup mulutnya. Ibu benar-benar keterlaluan. Bulan itu kandung ibu. Teriakku. Halah, justru bagus. Karena bulan akan menjadi orang kaya. Apalagi kalau sampai dia bisa hamil. Kita semua akan kaya juga. Jawab ibu. Kaya apa, Bu? Buktinya saja sekarang kita diberikan uang palsu. Besok apa lagi, Bu? Tanyaku penuh emosi. Ibu terdiam. Jadi bagaimana? Gerah. Aku belum mandi. Pakaian kita pun gak tahu di mana. Ini bagaimana? Tanya Mentari yang langsung duduk. Aku baru sadar kalau kita belum mandi sudah 2 hari.
Loh Mentari, sedang apa di sini? Seseorang menegur Mentari. Nanda, lagi jalan sama keluarga. Jawab Mentari tersenyum dan langsung menarik ibu pergi. Perempuan yang dipanggil Nanda oleh Mentari itu tidak bertanya lagi. Hanya memandangi Mentari yang berjalan bersama ibu. Aku malu, Bu. Penampilanku jelek seperti ini. Pokoknya kita harus kembali ke rumah dan mengambil pakaian kita dulu. Tukas Mentari pelan. Ibu mengangguk. Kami berjalan, ya berjalan kaki, karena tidak memegang uang sepeser pun. Coba saja kalau kalian tidak membuat Emi meninggal, kita tidak akan susah seperti ini. Gerutu Mentari. Sudahlah Mentari, diam. Gak usah ungkit masalah itu lagi. Sentak ibu. Aku tidak mau membuka obrolan dengan mereka, sehingga aku terus berjalan lebih cepat. Bu, lapar. Ucap Mentari lagi. Jangan ngeluh terus, tukas ibu. Mentari pun diam. Jarak tempat ini dengan rumah tentulah sangat jauh. Kalian tunggu di sini dulu. Aku akan menjual ponselku. Ucapku. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menjual ponselku agar kami bisa memegang uang lagi. Hidupku jadi melarat seperti ini. Semoga ini segera berakhir. Setelah mendapatkan uang, aku langsung menemui ibu dan Mentari. Wajah mereka berdua merah karena kepanasan. Kita pulang sekarang, ucapku. Sebelum uang yang 1.300.000 ini habis, maka aku akan mencari kos-kosan terlebih dahulu agar kami bisa beristirahat. Dengan ojek, akhirnya kami bisa mengambil tas pakaian yang tergeletak begitu saja di depan rumah lama. Ibu terus memaki Lora. Karena lelah untuk mencari kos-kosan, maka aku memilih kos yang dekat dengan rumah lama. Lumayan, harganya 500.000 sepetak kecil. Tidak ada ruangan lain, hanya satu ruangan saja. Tapi untungnya kamar mandinya ada di dalam petakan dan diberikan satu tempat tidur. Mama dan Mentari langsung baring, sedangkan aku mandi. Sungguh luar biasa hidup kami berubah dalam waktu yang sangat singkat seperti ini. Ponsel ibu berdering. Bulan, Bulan, kamu kenapa nak? Kami di kos-kosan dengan rumah lama, kos yang berwarna hijau. Ucap ibu. Aku dan Mentari yang hanya melihat saja. Wajah ibu sangat panik. Baik, ibu keluar. Ibu langsung bangkit dan keluar dari kos. Aku dan Mentari mengikuti ibu dari belakang. Bulan, teriak ibu saat melihat keadaan Bulan yang turun dari mobil. Aku mencoba mengejar mobil itu, namun gagal. Wajah Bulan babak belur. Rambutnya pun botak di beberapa bagian. Ibu, kenapa tega kepadaku? Tanya Bulan pelan. Ibu terus memeluk Bulan. Ibu tidak menyangka akan seperti ini. Nak, ibu pikir semua akan baik-baik saja. Ibu pikir kamu akan menjadi orang kaya. Ibu tidak tahu kalau kamu akan ditipu. Jawab ibu sambil menangis. Bulan duduk di samping kasur dengan wajah yang benar-benar memprihatinkan. Bulan menggeleng. Hidupku telah hancur, Bu. Jawab Bulan. Aku berdiri di ambang pintu. Bu, sudah puas? Hidupku, hidup Bulan, semuanya hancur. Apa ibu mau buat hidup Mentari juga hancur? Tanyaku. Diam. Pur, jangan menyalahkan ibu. Jawab ibu berteriak. Bulan mengambil tasnya dan mengeluarkan uang. Aku mengambil uang dari dompet mereka. Ucap Bulan yang mengeluarkan uang lumayan banyak. Ibu langsung mengambil uang-uang tersebut. Akhirnya kita punya uang. Teriak ibu bahagia. Awas uang palsu lagi. Ucap Mentari. Ini uang asli. Karena Bulan mengambil dari dompet mereka. Jawab ibu. Terima kasih, Bulan. Terima kasih, nak. Ibu memeluk dan mencium Bulan. Aku hanya bisa menggeleng melihat ibu yang benar-benar serakah. Bulan berdiri dan langsung menuju kamar mandi. Tidak lama setelahnya, Bulan kembali dengan wajah yang sudah bersih dari darah. Aku melihat Lora. Ucap Bulan dengan tatapan kosong. Di mana? Tanya ibu. Di rumah itu. Aku langsung berdiri. Dia sedang apa di sana? Tanyaku.
Bulan menggeleng. Aku tidak tahu. Yang jelas dia di rumah itu. Jawab Bulan. Kita laporkan hal ini ke polisi. Pasti Laura akan ikut dalam masalah ini. Ucapku. Bulan menggeleng. Nggak akan bisa. Karena Laura tidak ada dalam perjanjian antara ibu dan Ibu Amri. Jawab Bulan. Bu, sudah puas, Bu? Teriakku lagi kepada ibu. Kita ke rumah Amri sekarang. Tukas ibu. Bulan tidak mau berdiri. Aku tidak mau kembali ke tempat yang membuatku tersiksa. Jawab Bulan. Aku harus meminta pertanggungjawaban dari Amri. Uang yang dia berikan adalah uang palsu. Tukas ibu. Bulan tetap tidak mau bergerak. Kalau begitu, biar aku sendiri yang akan ke sana. Tukas ibu lagi. Pergilah, kami tidak ada yang ingin ikut bersama ibu. Jawabku. Ibu terlihat sangat emosi. Aku meminta Bulan untuk tidur agar tenaganya bisa kembali stabil. Mentari berdiri. Aku mau pergi dulu, ucap Mentari. Mau kemana? Bertemu temanku, jawab Mentari. Aku ingin menahannya, namun tidak bisa, sedangkan ibu sudah berdiri. Ikut denganku Pur. Ibu memintaku untuk ikut dengannya. Aku menggeleng. Aku tidak ingin ikut lagi dalam masalah yang akan ibu buat. Sudah cukup hidup kami hancur. Bu, sudah cukup. Aku melakukan ini demi kalian semua. Demi kalian bisa hidup enak. Paham? Teriak ibu penuh emosi. Tapi nyatanya kami menderita. Bu, jawabku. Karena semua rencanaku digagalkan oleh Laura. Kamu ceraikan saja dia, agar semua masalah kita selesai. Tukas ibu. Aku menggeleng. Apapun yang akan kamu katakan, aku akan tetap pergi. Sentak ibu yang berjalan ke depan kos. Mau kemana kalian? Laura berdiri di depan kami. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.